everyone, selamat pagi. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih sehat dan masih semangat kan? Okay, my name is Rika and welcome back in English class. Jadi selamat bertemu lagi di kelas bahasa Inggris. And today we will learn about new topic. Jadi hari ini kita akan belajar topik yang baru. But before we start our lesson, like usually, I will ask you something. Jadi sebelum memulai pelajaran hari ini, seperti biasa, saya akan bertanya sesuatu kepada kalian. I will give you a story. Nah, jadi saya akan memberikan kalian sebuah cerita, and please listen carefully. Nah, jadi silahkan dengar baik-baik ya. Tonight is my birthday party, and I really want my friends to come in my birthday party. So, what should I do to make my friends join in my birthday party? Nah, terjemahannya kira-kira seperti ini ya. Malam ini adalah pesta ulang tahun saya, dan saya benar-benar ingin teman saya untuk datang ke pesta ulang tahun saya. Nah, jadi apa yang harus saya lakukan untuk membuat teman-teman saya datang ke pesta ulang tahun saya? Nah, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Okay, the answer is invite my friends. Nah, jawabannya adalah mengajak teman-teman saya. Nah, kira-kira di sini siapa yang pernah mengadakan pesta ulang tahun? Nah, biasanya ketika kita mengadakan pesta ulang tahun, pasti kita akan mengajak teman-teman kita untuk datang ke pesta ulang tahun kita kan? Nah, tahukah kalian kegiatan kita mengajak atau mengundang tersebut di dalam bahasa Inggris sering disebut dengan the expression of invitation. But before we start our lesson, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, I will tell you about the goal and the benefit in teaching process today. Nah, jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dan manfaat kita mempelajari topik kita hari ini. Nah, yang pertama about the goal of teaching learning. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar peserta didik mampu mengetahui apa itu invitation dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, how about the benefit? Jadi, apa manfaatnya kita mempelajari topik kita kali ini? Nah, manfaatnya adalah peserta didik dapat menggunakan the expression of invitation dalam kehidupannya sehari-hari, tentunya dengan bahasa Inggris. Okay, are you ready for learn? Siapkah kalian untuk belajar? Okay, here we go. Nah, tadi kita sudah menyinggung kata invitation. Tapi, apa sih the meaning of invitation? Apa sih makna dari invitation? Nah, invitation from the word the invite. Jadi, invitation berasal dari kata invite yang di dalam bahasa Indonesia berarti mengundang atau mengajak. Nah, untuk lebih lengkapnya, I will give you the explanation. Invitation is an expression that used when there is someone who wants to ask other person to come to a place, or when someone who asks other person to do something for him or for her. Nah, jadi invitation itu adalah ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk mengajak atau mengundang seseorang untuk datang ke suatu tempat, atau ketika ada seseorang yang meminta orang lain untuk melakukan sesuatu untuknya. Lalu biasanya invitation ini harus ditanggapi atau diberikan respon terhadap lawan bicaranya. Nah, berikut ini adalah ekspresi atau ungkapan yang sering digunakan untuk menyatakan mengundang seseorang atau invite someone, beserta dengan respon sebagai tanggapannya. For the first, we'll talk about the expression for invite someone. Okay, the expression for invite someone. Ekspresi atau ungkapan untuk mengundang seseorang. Pertama, kata yang sering digunakan adalah would you like to? Maukah kamu untuk bla 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 bla. Contohnya, for the example, would you like to sing for me? Maukah kamu bernyanyi untuk saya? Nah, itu adalah sebuah ajakan kan?
Next, do you like to? Maukah kamu untuk bla 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 bla? For the example, do you like to come with us? Maukah kamu datang bersama kami? Nah, ketiga, third, do you want to bla 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 bla? Apakah kamu ingin bla 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 bla? For the example, do you want to go out with me? Apakah kamu ingin keluar atau jalan-jalan bersama saya? Next, can you bla 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 bla? Bisakah kamu? For the example, can you cook with me today? Bisakah kamu memasak bersamaku hari ini? Nah, 5 or 5, I will very happy if. Aku akan sangat senang jika bla 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 bla. For the example, contohnya, I will very happy if you can jogging with me this morning. Aku akan sangat bahagia jika kamu bisa jalan santai denganku pagi ini. Nah, itu tadi kalimat untuk mengajak seseorang ya, atau mengundang. Gampang kan? And the next, we talk about how to respond when someone invite us. When someone invite us, usually we can accept or refusing. Biasanya ketika seseorang mengajak kita akan menerima atau menolak ajakan tersebut. Nah, for the first we talk about how to accepting the invitation. Yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana caranya menerima ajakan seseorang. Berikut adalah contohnya ya. Okay, now about the response for accepting. Tanggapan untuk menerima sebuah undangan atau ajakan dari seseorang. For the first, I would like very glad to bla 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 bla. Aku akan sangat senang untuk bla 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 bla. For the example, I would like very glad to come. Saya akan sangat senang untuk datang. The second, thanks for your invitation. Terima kasih untuk undanganmu. 3 atau third, with pleasure, yang artinya dengan senang hati. 4, I will thank you. Saya sangat berterima kasih. Next, 5, that will be nice. Itu akan menyenangkan. Next, great. Bagus. Next, that is a good idea. Itu adalah ide yang bagus. Yes, obviously. Tentu saja. I cannot say no. Saya tidak bisa berkata tidak. Nah, itu tadi adalah contoh kalimat yang bisa digunakan sebagai tanda bahwa kita menerima ajakan seseorang. And the next we will talk about how to refusing the invitation. Jadi sekarang kita akan membahas bagaimana caranya untuk menolak ajakan seseorang. Berikut adalah contohnya. Now, the response for refusing. Tanggapan untuk menolak ajakan dari seseorang. For the first, thanks, but I'm afraid I cannot. Terima kasih, tapi aku khawatir aku tidak bisa. I'm sorry, I cannot. Maafkan aku tidak bisa. Thanks for inviting me, but I cannot. Terima kasih untuk mengundangku, tapi aku tidak bisa. Next, I wish I could, but I cannot. Aku harap aku bisa, tapi aku tidak bisa. Sorry, maybe next time. Maaf, mungkin lain kali. Sorry, I think I cannot. Maaf, aku pikir aku tidak bisa. Nah, itu tadi adalah beberapa kalimat yang sering digunakan untuk menyatakan menolak ajakan seseorang. Nah, setelah kita memahami bagaimana caranya mengundang seseorang, lalu cara menjawabnya, baik menerima atau menolak, sekarang kita ke contoh ya. Nah, contohnya berupa dialog. Please listen carefully. Okay, this is the example. Example 1. Nana, Jeno, would you like to come to my birthday party tonight? Jeno, I would like to come. Thanks for inviting me. Nana, you are welcome. Don't forget to come on time. Jeno, don't worry, I will come on time. Next, the example 2. Jeno, Nana, I have a birthday party.
Do you like to come? Nana, thanks for inviting me, but I cannot to come. Jeno, no problem, Nana. So this is the another example. Please listen carefully. Let's start. Would you like to come and watch a game of basketball with me tomorrow? Would you like to come and watch a game of basketball with me tomorrow? Thank you, I'd love to. Thank you, I'd love to. We're going to Scorpions concert tomorrow. We're going to Scorpions concert tomorrow. Do you fancy coming along? Do you fancy coming along? Thank you for your kind invitation. Thank you for your kind invitation. I wish I could, but I'm afraid I have an important exam that day, but thank you very much. I wish I could, but I'm afraid I have an important exam that day, but thank you very much. Nah, jadi tadi kita sudah membahas about the invitation. Apa sih invitation itu? Invitation adalah mengajak atau mengundang seseorang. Bisa berupa mengajak seseorang ke suatu tempat atau untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Nah, invitation biasanya harus ditanggapi ya. Tanggapannya bisa berupa menerima atau menolak. Nah, kira-kira seperti itu materi kita hari ini. I think that's enough for today. Saya pikir cukup untuk hari ini. For any mistake, I'm so sorry. Untuk segala kesalahannya, saya mohon minta maaf. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.